Halo penonton militer. Ada kabar mengenai perkembangan KF-21. Indonesia dikabarkan sudah membuka negosiasi baru dengan Korea Selatan terkait rencana pembelian jet tempur generasi 4.5 KF-21 Boramae. Menurut laporan Janes.com, tanggal 8 Januari 2026, Indonesia berencana memboyong sedikitnya 16 unit KF-21 varian Blok 2 untuk memperkuat armada TNI Angkatan Udara. Jika ditanya, kenapa milih varian Blok 2? Jawabannya ya karena KF-21 Blok 1 hanya menawarkan kemampuan superioritas udara, sedangkan varian Blok 2 menawarkan peningkatan avionik yang lebih canggih, serta kemampuan multi-role atau multiperan, seperti kemampuan penuh untuk serangan udara ke darat, bahkan anti-kapal. Namun masih belum diketahui, apakah pembelian 16 unit KF-21 ini adalah pembelian batch pertama, yang nantinya akan berurut hingga 48 unit, atau hanya 16 ini saja yang akan dibeli. Langkah ini sendiri terbilang mengejutkan. Karena di saat yang sama Indonesia masih dalam proses penyelesaian sisa cicilan biaya pengembangan proyek KF-21. Namun kondisi kawasan yang makin dinamis membuat pemerintah memilih bergerak cepat. Tujuan utamanya satu, mengamankan slot produksi lebih awal sebelum diambil negara lain, alias agar tidak antre. KF-21 sendiri saat ini mulai dilirik banyak negara Asia Tenggara. Salah satunya Filipina. Filipina disebut sangat serius mempertimbangkan KF-21 sebagai kandidat utama jet tempur multiperan mereka. Dan jika Filipina lebih dulu teken kontrak, Indonesia berpotensi tersalip dalam antrean produksi. Dan ini jelas bisa berdampak ke jadwal modernisasi TNI AU. Karena itu rencana pembelian 16 unit KF-21 Blok 2 ini jadi langkah pengaman. Supaya pengiriman pesawat ke Indonesia tidak tertunda oleh pesanan negara lain. Langkah ini juga dinilai penting untuk menjaga momentum modernisasi alutsista udara. Apalagi sebelumnya Indonesia sudah mengamankan kontrak Rafale dari Perancis. Dan KF-21 Blok 2 ini telah dibekali radar AESA yang sudah lebih matang, serta sistem peperangan elektronik atau electronic warfare yang lebih kuat, membuat pesawat ini punya daya survivabilitas lebih tinggi di medan tempur modern. Walaupun isu kontribusi biaya pengembangan masih jadi latar belakang pembahasan. Analis menilai pembelian unit operasional ini menunjukkan komitmen jangka panjang Indonesia ke program KF-21. Bagi Korea Selatan, ini jadi peluang mendapatkan kepastian pesanan ekspor pertama. Sementara bagi Indonesia, ini berarti penguatan armada tempur sekaligus peluang alih teknologi. Pembelian 16 unit KF-21 Blok 2 dinilai sebagai jalan tengah yang saling menguntungkan. Kerjasama tetap jalan. Modernisasi tetap aman. Keputusan membidik varian Blok 2 juga menunjukkan ambisi besar Indonesia untuk punya jet tempur yang siap beroperasi di berbagai spektrum misi dan menjaga dominasi udara di kawasan. Jadi bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar.